Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami menyembahmu, kami memujimu,
memuliakanmu. Oh, kami memuliakanmu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu selamanya. Oh, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Jiwaku haus akanmu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tubuhku, jiwaku haus padamu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku haus padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegarkan. Setiap kali ku datang, katakan dari awal, jiwaku haus padamu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai
kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau memberikan kehidupan yang selalu disegarkan. Yesus, sungai kehidupan. Sekali lagi katakan, Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu menyegar. Yesus sungai, Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan. Oh, Engkau sungai kehidupan yang selalu menyegarkan. Kaulah kerinduan dalam hatiku, tak tergantikan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi. Sekali lagi katakan, hatiku, hatiku mengasihimu Tuhan, mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Kami mengasihimu, merindukanmu Tuhan. Engkaulah kehidupan yang mengalir setiap pagi, yang menyegarkan seluruh hidup kami. Oh,
kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu setiap hari yang selalu baru Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu baru Tuhan. Kami boleh merasakan kesegaran setiap pagi ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ketika kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan aliran sungai kehidupan yang menyegarkan seluruh hidup kami Tuhan. Baik roh kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami, bahkan nyawa kami disegarkan dengan hidup yang berlimpah-limpah yang mengalir dari tahta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mendengarkan perkataan-Mu, perkataan-perkataan yang akan Kau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Kami semua yang ada di sini dapat merendahkan hati kami, dapat menyelaraskan pikiran kami Tuhan, dapat menundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Ayo persilakan Tuhan memberitakan hikmat-Nya bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom Kak Keisha. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Joena. Mananya Joen ini? Kak, shalom selamat pagi dia. Shalom Joena.
Shalom, Bu Arta. Ada. Salam, Pak. Wah, sehat nampaknya ini dari suaranya. Cerah kayaknya di bengkok. Baik, kita kan. Hari kita mulai ya. Oke. Betul ya? Nggak salah tekan saya, nggak? Betul? Apa yang saya munculkan di sana? Ah, sudah ya. Oke. Itu yang maksud saya. Oke, baik. Pekerjaan dan jalan masuk. Bagian pertama ya. Masuk lebih dalam ya. Sebetulnya inilah realitas itu, saudara. Maksudnya sebetulnya apa ya? Selama ini kita itu banyak membicarakan apa ya? Permukaan sebetulnya. Nah, jadi dari perkataan-perkataan yang akan kita masuki berikutnya ini, saudara, dia semakin dalam. Jadi sebetulnya inti kehidupan itu adalah berjalan memasukinya gitu. Ya. Jadi surga itu bukan bukan yang tampak di luar gitu. Selama ini kan pikiran kita itu surga itu hanya apa? Tampilan luar gitu. Seperti dulu orang merindukan tanah perjanjian gitu. Kan ketika Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel itu tanah perjanjian, saudara. Sampai selanjutnya itu mereka itu terus mencari apa sebetulnya tanah perjanjian itu. Karena sesudah mereka memasukinya dan mereka menikmati susu dan madu itu ya, segala kelimpahan itu. Sebetulnya saudara, bangsa kita ini kalau kita lihat dari lagu-lagu dulu ya, bukan lautan hanya kolam susu katanya gitu kan. Itu sebetulnya bangsa kita ini berlimpah-limpah. Iya. Dan sejak dari dulu saudara, ada begitu banyak orang merindukan kejayaan daripada bangsa kita kembali. Merindukan transformasi. Masih ingat dulu gerakan sehati gitu, 1000 hari transformasi gitu. Dari lintas gereja kita berdoa gitu ya, selama 1000 hari gitu kan. Kita mengadakan pertemuan-pertemuan gitu ya, merindukan satu transformasi, satu perubahan gitu, perubahan yang signifikan. Nah, saudara, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu, dan setelah mereka benar-benar mendapatkan bagian-bagian mereka gitu ya, mendapatkan warisan, suku ini dapat ini, lalu setiap suku itu bagi-bagi lagi, lalu ditetapkan suku Lewi tidak mendapatkan bagian karena bagian mereka adalah Tuhan. Dan ternyata suku Lewi ya justru berlimpah, mereka mendapatkan 10% gitu. Memang mereka nggak mendapatkan tanah, tapi satu bagian, yaitu di rumah Tuhan. Setelah sekian waktu
pamitlah Yosua gitu ya. Kan ketika Yosua pamit itu saudara, dia benar-benar menyerahkan kembali gitu. Karena dia sudah tua juga gitu ya. Jadi dia berdiri di hadapan Tuhan itu ya. Lalu diperhadapkan kepada mereka. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tanah perjanjian. Bapak ibu semua sudah melihat bagaimana perjuangan kita. Bagaimana semua yang sebaya dengan saya dan semua dulu yang pernah keluar dari Mesir, semua yang lahir di tanah Kanaan, semua sudah pada tidak ada. Banyak mereka yang sudah, kita masih mengingat kejadian-kejadian itu. Mungkin Bapak Ibu semua tidak tahu bagaimana susahnya dulu kita di Mesir. Kalian hanya mendengarkan kisah-kisah karena kalian semua pada lahir di padang gurun. Kalian tidak mengetahui kisah bagaimana kita bisa sampai di sini. Tapi hari ini Bapak Ibu saya jelaskan sama kalian semua. Kami ini sudah tua. Umur kami sudah sekian. Tapi masih jelas kami melihat bagaimana Tuhan memimpin kita melalui hambanya Musa. Dan masih ingat pada waktu itu. Ketika pilihan itu jatuh ke tangan saya gitu. Saya benar-benar mencari Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu ketika saya ada di satu keraguan akan perjalanan ini. Saya takut karena saya tidak melihat, saya tidak mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu menampakkan diri. Jadi pada waktu itu benar-benar saya mau mundur sebetulnya. Tapi pilihan itu sudah jatuh ke tangan saya. Bapak Ibu semua. Dan pada akhirnya setelah saya bisa melewati segala ketakutan itu, saya ingat setiap kali saya takut, saya mendengarkan suara dalam hati saya, jangan takut. Tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya Tuhan. Lalu berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami ketakutan dan bagaimana memimpin bangsa ini. Saya tidak punya hikmat Tuhan. Saya sudah lihat bagaimana dulu Musa. Saya tahu Musa itu sangat lembut Tuhan. Tapi aku kan gak lembut seperti Musa. Bagaimana caranya aku bisa memimpin mereka. Mereka sangat keras Tuhan. Lalu aku mendengarkan. Dan aku merasakan satu ketenangan dalam batinku. Jangan takut. Sampai satu saat Bapak Ibu, ketika saya dalam pergumulan, lalu datang seorang malaikat Tuhan. Lalu saya berjaga-jaga pada waktu itu. Saya pikir itu musuh. Karena pada waktu itu saya lagi berdoa. Saya benar-benar mencari Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu. Saudara-saudara semua. Ketika saya menanyakan siapa engkau? Lalu malaikat berkata, aku bukan kawan, aku bukan lawan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Tahukah kalian semua? Saya melihat anugerah itu. Saya tidak melihat diri saya lagi, saudara. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan. Dan terbukti. Setiap kali, jadi ketika kita menghadapi, saya masih ingat, masih segar dalam ingatan saya. Ketika kami diutus 12 orang
mengintai negeri ini. Tahu nggak kalian semua anak-anak? Dulu yang menguasai tanah perjanjian ini, tanah Kanaan ini, adalah orang-orang yang sangat besar-besar. Pada waktu itu 10 orang di antara kami, mereka sangat takut. Memang kami melihat, kami membawa buah-buah yang luar biasa dari tanah ini. Kami melaporkan itu. Tapi 10 orang di antara kami nyalinya ciut. Bapak Ibu, mereka berkata, enggak berani kami masuk itu. Kita ini seperti belalang, Bapak Ibu. Lalu pada waktu itu saya geram, Bapak Ibu. Lalu saya bangkit, kami merobekkan pakaian kami bersama dengan Yesus, dengan Kaleb. Kami berdua lah yang tinggal. Semua sudah pada mati. Lalu kami berkata kepada Musa pada waktu itu, tidak, kami menenangkan hati semua rakyat, karena semua rakyat sudah terhasut dengan perkataan 10 orang itu. Mereka mau melempari kami. Saya tahu perasaan Musa pada waktu itu, karena Musa sangat mengenal Tuhan. Pada waktu itu saya berpikir dalam hati, Bapak Ibu. Dia bilang, Yesua bilang, kenapa sih bangsa ini? Bukankah kami sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin kami? Masih segar dalam ingatan kami. Ketika Firaun tidak mau melepaskan kami untuk meninggalkan Mesir. Ya bagaimana Firaun mau melepaskan kami? Kami yang menolong, kami yang bekerja, kami yang membangun di sana. Kita jadi budak di sana. Bapak-bapak kalian itu jadi budak di sana. Supaya kalian tahu. Dengan tulah nyamuk, dengan tulah katak, dengan banyak sekali sampai terakhir matinya anak-anak sulung. Termasuk anak sulung daripada Raja Firaun pada waktu itu. Itulah tangan Tuhan yang kuat, yang melepaskan kita dari bangsa yang paling besar di seluruh jagat raya ini. Dan masih segar dalam ingatan kami ketika kami menyeberang, kami tiba di satu laut. Kami gak bisa lari kemana. Kami ketakutan, sementara orang-orang Mesir sudah mengejar kami dari belakang. Lalu pada waktu itu, karena saya paling dekat dengan Musa, saya lihat Musa pada waktu itu. Saya lihat dari raut wajahnya pada waktu itu. Tersirat dari wajahnya, dia pun khawatir gitu. Lalu dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, gimana ini? Pada waktu itu, Musa ceritakan ceritanya kepada kami. Pada waktu itu aku mendengar Tuhan berkata kepadaku, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu teriak? Apa yang ada di tanganmu? Ulurkan. Dan pada waktu itu, kalian dengarkan semua anak-anak. Saya panggil kalian anak-anak. Karena memang harusnya kalian anak-anak saya. Karena bapak-bapak kalian semua sudah pada mati. Di depan mata kami, laut itu terbelah. Belum pernah ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Tidak ada kejadian seperti itu.
Dan kami berjalan. Kami berlari dengan cepat. Dan ternyata orang Mesir masih mengejar kami. Mereka pakai kereta, Bapak Ibu. Tapi tahukah kalian semua? Tuhan membuat gelap di antara mereka. Mereka berusaha mengejar kami. Dan mereka masuk juga ke laut itu. Setelah kami semua keluar dari laut itu, Tuhan membuat roda-roda pedati mereka, roda-roda kereta mereka, itu menjadi tidak bisa berjalan. Dan akhirnya kami keluar dari situ. Dan Tuhan membalikkan kembali. Matilah semua orang-orang Mesir itu. Di laut itu. Jadi dalam perjalanan ini, saya ceritakan sama kalian semua. Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya. Dia bilang kita saudara. Ingat ya anak-anak semua. Kita ini bisa hidup. Papa kalian ini bisa sampai dengan hari ini. Mungkin Papa kalian ini yang memimpin semua bangsa ini. Tapi ketahuilah, Papa tidak bisa mimpin kalau bukan dipilih oleh Tuhan. Jadi dengarkan anak-anak semua. Dia bilang sama anak-anaknya. Saya sudah bilang sama anak-anak saya semua. Sama istri saya bilang. Apapun yang terjadi, kita sudah melihat Tuhan. Saya sebagai kepala rumah tangga di sini, saya mengatakan kepada kalian semua, istriku, anak-anakku, kita, apapun, walaupun semua orang tidak menyembah Tuhan, tapi kita sekeluarga harus beribadah kepada Tuhan. Itulah yang saya bilang kepada keluarga saya. Jadi saat ini aku perhadapkan kepada kalian semua. Pilihlah bagi kalian. Kalian mau beribadah kepada berhala kalian, atau kalian mau beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah perkataan Tuhan bagi kita, saudara. Ya, kalian harus buat janji di hadapan Tuhan. Kalian sudah melihat selama ini bagaimana Tuhan memimpin kita. Bagaimana saudara boleh mengalami Tuhan. Jadi ini adalah jalan masuk kita. Saudara, Tuhan itu sungguh sangat nyata. Tuhan yang sangat nyata itu dinyatakan melalui firman yang baru. Saudara, tidak secara kebetulan, saudara. Teman kami yang ada di Malaysia itu, saudara, memberikan ayat itu kepada kami. Yesua 24 ayat 15 ya. Saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak kasih ayat itu kepada dia, saudara. Pada waktu dia minta, karena suaminya itu mereka kerja di percetakan, mereka punya percetakan sendiri. Dia minta foto saya, keluarga kami.
Pada itu saya di Malaysia, saya minta istri saya kirim gitu. Dan ketika saya datang lagi di sana, saya ini saudara, dan itu telah dicetak dia gitu, ketika saya buka. Ada background, diambil background gitu, lalu ada salib jauh di tengah. Itu saudara, di tengah. Satu hamparan kayak rumput gitu ya, yang luas, padang yang luas gitu. Lalu ada salib di situ, lalu ada kata-kata itu, Yesua 24 ayat 15 itu. Saudara, mengingat perjalanan kita ini, saudara, semakin hari, saudara, kita itu semakin mendekat kepada hati Tuhan, saudara. Saudara, pekerjaannya ini hampir selesai. Pekerjaan Tuhan selesai bukan tergantung kita, bukan. Kita nggak boleh melihat keadaan di sekeliling kita bagaimana gitu. Kapan semua ini berubah? Tidak. Hanya Dia yang tahu. Jadi ketika Tuhan datang kedua kali gitu, semakin hari, saudara, pekerjaan ini makin cepat. Pekerjaan ini makin dipercepat. Karena sebetulnya, saudara, ketika kita mulai selaras dengan firman-Nya, maka Tuhan itu sebetulnya tidak tahan melihat segala penderitaan ini, saudara. Karena selama 6.000 tahun ini, saudara, Dia melihat bagaimana teriakan di sana sini, bagaimana penderitaan di sana sini, saudara. Di mana bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain. Di mana suami bertengkar dengan istri, dengan anak-anak. Bagaimana menantu perempuan berselisih paham dengan mertua perempuan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat memilukan Tuhan. Saudara, Tuhan itu hidup. Tuhan itu punya perasaan seperti kita, saudara. Hanya saja, saudara, karena Dia itu Tuhan, perasaannya jauh berbeda dengan perasaan kita. Tidak sama. Dia lebih tinggi, Dia lebih halus, Dia lebih mudah tersentuh, saudara. Ketika Dia mulai melihat, ketika mulai ada sekelompok orang, ketika kita mulai menyadari bagaimana Tuhan memilih kita, saudara, hatinya sangat bahagia, saudara. Dia sangat senang melihat setiap kali kita datang kepada Dia. Dia telah melihat kesadaran kita yang kembali kepada Dia. Kita mulai mendengarkan perkataannya. Kita mulai memahami sedikit demi sedikit. Pikiran kita yang sebetulnya sama seperti pikiran Tuhan, itu telah kembali kepada keadaannya ketika Tuhan menciptakan kita. Saudara, kebahagiaan Tuhan itu sudah di depan mata. Tapi saudara, bagi kita, perjalanan itu sebetulnya barulah dimulai. Inilah sebetulnya pekerjaan dan jalan masuk itu, saudara. Ketika Dia mulai mendapatkan hati kita, saudara, ketika Dia menunjukkan anugerahnya, kasih karunia-Nya, ketika
Yosua menyerahkan seluruh bangsa itu kepada pimpinan Tuhan. Dia benar-benar menarik diri, saudara. Dan setelah itu, saudara, dia dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Memimpin melalui hakim-hakim dan sebagainya. Jadi pekerjaan Tuhan hampir selesai. Tapi saudara, kita baru memulainya. Perjalanan. Jadi kalau Adam dulu hanya diingatkan satu larangan gitu. Jangan makan buah itu. Kalau kita banyak firman, ada banyak sekali nasihat yang sudah kita terima. Pengalaman kita, saudara, sudah jauh lebih berbeda dengan pengalamannya Adam, saudara. Jadi kalau kita mendengarkan Adam itu bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari gitu, saudara, kita ini sudah jauh lebih lama daripada Adam gitu. Karena memang menurut Tuhan umur kita pun sudah 6.000 tahun. Kita harus berani punya pikiran seperti itu. Jadi kita tidak lagi dibayang-bayangi oleh nenek moyang kita. Kita tidak lagi kita tidak lagi dalam genggaman nenek moyang kita. Segala ajaran-ajaran mereka. Kita tidak perlu lagi mengatakan, oh dulu nenek moyang kami Yosua berkata begini. Tidak lagi begitu. Karena yang memimpin Yosua itu, atau kita terakhir dipimpin oleh guru kita, yang memimpin guru kita itulah yang sekarang memimpin kita, mengajari kita. Dan sekarang, saudara, bukan masalah dia yang memimpin kita lagi, tapi dia hidup di dalam kita. Kita sedang menghidupi dia. Kita sedang melihat hidupnya sendiri ada di dalam kita. Ini satu perjalanan rohani yang sangat, kalau boleh dikatakan ya, kan ada wahana-wahana yang menegangkan gitu. Tapi setelah mereka melewati wahana-wahana yang menegangkan itu, di mana memicu adrenalin mereka, ketika mereka melewati hal-hal yang menegangkan itu, ada satu kepuasan, ada satu ketenangan yang luar biasa. Saudara, kalau saya mendengarkan bagaimana cerita adik saya seperti yang saya katakan gitu, saudara, mungkin dia tidak menyadari apa itu panggilan Tuhan. Saya pun dulu tidak menyadari. Tapi bagi saya anugerah. Karena apa, saudara? Di usia yang sangat muda saya dipanggil Tuhan. Tak ada kata waktu itu menolak ketika saya dipanggil full time. Begitu juga dengan istri saya. Nggak ada kata menolak. Tidak ada. Dan benar-benar dengan rela hati menyerahkan seluruh masa depan saya. Iya. Saya tahu itu Tuhan. Puji Tuhan dipanggil ketika saya belum menikah. Ya, nggak ada pikiran mau menikah, mana ada. Saya dipanggil dan selanjutnya saya melihat itu nyata sekali, saudara. Dari yang tak bisa apa-apa, cepat sekali, saudara, perjalanan itu.
Kalau sampai hari ini, ketika saudara mendengarkan bagaimana iman saya, memang seperti itu. Memang itu nyata sekali, saudara. Semua yang saya saksikan kepada saudara itu apa adanya. Dan benar, Tuhan itu nyata. Jadi, ketika saudara, saya benar-benar ketika kita keluar dari ministry kita yang lama, sekarang baru saya bisa semakin mengerti. Dulu saudara, saya dengan iman aja. Iya. Gimana caranya punya pengajaran? Padahal saudara, itu yang saya andalkan terus. Iya. Saya sudah jadikan buku pemuritan itu kayak Tuhan, saudara. Ya. Tapi kalau boleh keluar dari situ, itu pun saya itu saudara yang nekat, saudara. Tentu saudara, nekat itu pun anugerah ya. Banyak sekali saudara dalam perjalanan saya itu nekat. Iya, kalau lihat ini saudara, dan setelah melihat semua, Tuhan nolong gitu ya. Setelah melewati perjalanan yang menegangkan, sekarang saudara saya bisa tenang gitu ya. Apapun yang dialami adik saya, ingat gitu ya. Ya. Saudara, secara khusus saudara, kita ini punya panggilan yang berbeda-beda sebetulnya. Saudara, dalam hal ini Tuhan yang nyata itu, dialah yang memimpin jalan kita masing-masing. Saudara, sama seperti saudara punya punya jalan yang saudara pilih sendiri. Saya kan mungkin berusaha nasihati kalian gitu, tapi tetap kalian punya jalan sendiri. Memang itu betul, saudara. Karena memang Tuhan sedang membawa kita kepada suatu jalan yang belum pernah kita masuki. Kita hanya bisa saling menasehati, saling mendorong, saling membangun gitu. Kita hanya bisa berkata gitu, engkau harus tetap meneguhkan hatimu, tetaplah di jalan mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan apa kata orang, tapi apa yang engkau alami setiap hari. Ketika engkau curhat, engkau hanya bisa curhat kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan semua apa saja yang menjadi kesesakan. Engkau bisa mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bisa. Dia menjaga rahasia hatimu. Bahkan ketika rasanya engkau gak kuat, engkau ngomong sama orang gitu, Tuhan bisa buat engkau tetap teguh, tetap kuat gitu. Itulah Tuhan yang hidup, yang sangat mengerti privasimu. Engkau bisa menjalin hubungan dengan dia setiap hari. Engkau gak perlu takut. Karena memang kita semua akan kembali kepada dia. Karena di rumah Bapak kita itu banyak sekali tempat tinggal. Ada banyak ruangan di dalam hati Bapak kita gitu. Dan memang ada satu tempat bagi kita, rumah kita secara pribadi di sana. Iya. Kalau selalu boleh membayangkan Tuhan itu sebagai satu, atau Bapak itu sebagai satu kota.
Karena kan berapa banyak orang yang akan kembali kepada dia. Makanya dikatakan Yerusalem dia itu turun seperti satu kota gitu. Itu hanya gambaran, saudara. Untuk kita boleh membayangkan kalau memang kita ini, masing-masing kita ini punya tempat yang spesial di hatinya. Jadi boleh saudara bayangkan di dalam kota itu, yaitu sebetulnya kota itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Yerusalem itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau saudara boleh membayangkan satu kota yang tertata luar biasa. Kalau saudara boleh membayangkan, kalau saudara mau membayangkan itu, saudara boleh search ya di itu. Ini satu gambaran saja gitu. Itu di Arab sana atau di Qatar itu ya. Mereka itu sudah mengubah padang gurun itu, saudara, menjadi apa ya? Menjadi perkebunan gitu ya. Bahkan mereka itu membuat di padang gurun itu satu kota gitu ya. Bahkan nanti kalau saudara perhatikan di dekat pantai-pantai itu, saudara, itu ada satu kota yang sangat indah gitu. Itu semua dari semua pemerintahannya, dari semua rakyatnya gitu ya. Tentu orang-orang kaya tinggal di sana gitu ya. Nah, itu satu gambaran gitu. Supaya saudara bisa boleh punya gambaran sedikit tentang, itu kan gambaran secara fisik gitu. Tentu mereka yang ada di dalamnya itu mereka hanya menikmati fisiknya gitu. Mereka mungkin tenang karena uang mereka gitu. Ya. Tapi sebagai gambaran rohaninya gitu. Saudara bisa punya gambaran itu tentang bagaimana sebetulnya di dalam hati Allah itu gitu. Satu ketenangan, satu damai sejahtera, sukacita yang benar-benar sukacita gitu. Lepas. Bagaimana ada tarian gitu ya. Bagaimana ada sukacita yang luar biasa. Bagaimana ada senyuman yang tidak munafik gitu. Saudara, kalau mau saudara lihat bagaimana sedihnya tinggal di dunia ini, lihatlah para politikus-politikus, saudara, yang hidup munafik gitu. Perhatikan saja bagaimana mereka menyimpan satu trik apa gitu ya. Mungkin dia bicara di luar. Saudara lihat mungkin mereka bergabung. Si AHY misalnya bergabung gitu. Enggak, mereka itu punya kepentingan masing-masing. Saudara pikir Prabowo dengan tulus dia itu menundukkan diri kepada Jokowi? Tidak. Itulah politik jahat. Mereka sudah menyimpan. Ketika ada orang yang tulus hati ada di dalamnya, itu semua yang lain itu akan menggempur dia. Selalu begitu keadaannya. Dan pada akhirnya, saudara, orang yang tulus tadi pun dia gak kuat juga. Karena dia gak tahan diperlakukan tulus seperti itu. Makanya Tuhan katakan, kalau ada orang yang tulus, dia akan melihat Allah. Di dunia hamba Tuhan pun begitu, saudara. Saya sudah melihat. Ketulusan itu sudah sangat sulit sekali, saudara, kita temukan. Sulit sekali. Tapi mereka tidak bisa keluar dari situ. Jadi saudara, kalau saudara ingin melihat apa kehidupan yang sesungguhnya, apa yang dirancangkan oleh Tuhan bagi hidup manusia ini, kita akan jalan hidup seperti ini, saudara. Walaupun nanti kita mati, kita itu akan akan dikumpulkan ke satu tempat di mana yang kita sejenis maksudnya kalau misalnya masih nggak murni gitu, ya akan berkumpul dengan orang-orang seperti itu gitu. Iya, jalan semua hidup ini, saudara. Punya tempat masing-masing. Langsung, saudara, ada para petugas-petugas yang membawa.
Ketika seseorang meninggal, langsung dibawa rohnya kemana, di mana tempatnya. Sudah ada petugasnya masing-masing. Nah, bagi kita saudara yang sudah memasuki ini saudara. Jadi saudara, yang di pikiran kita inilah saudara. Jadi hikmat yang timbul daripada apa yang kita dengarkan. Tentu dari buah yang kita hasilkan. Oke? Dari perubahan hidup kita, dari perubahan watak kita. Itulah nanti yang akan membuat kita boleh melihat pekerjaan Tuhan itu. Semakin hari semakin nyata. Kita melihat sendiri. Bukan melihat apa, misalnya nanti semakin banyak orang bersama-sama dengan kita. Bukan itu. Tapi kehidupan ini semakin meluas. Ketika Pak Tuin mulai menemukan, dia sharing dengan orang-orang di sana. Walaupun keadaannya seperti diam-diam kan orang akan perhatikan. Iya. Kan ketika kami itu tetap tinggal di Cemara dulu, kan mereka melihat kehidupan kami. Mereka melihat saya servis AC di rumah mereka. Mereka lihat semua. Saya nggak malu. Kan mereka ingat bagaimana mungkin mereka dulu mencibir kami, mencibir saya. Bagaimana ketika saya sakit, mereka melihat, mereka mendengarkan. Anak-anak saya, mereka mendengarkan anak-anak saya. Setelah ini, ada yang kuliah. Kan mereka melihat semua. Mereka mendengarkan. Pasti hati nurani mereka akan bicara. Tidak mungkin tidak. Mereka tahu pilihan-pilihan saya. Mereka tahu, mereka lihat semua. Diam-diam saudara. Mereka akan berkata gitu. Jangan-jangan dia yang benar. Gitu. Kalau mereka sudah punya pikiran seperti itu saudara. Ketika berkata dalam hatinya, disitulah Roh Kudus itu diam-diam masuk ke dalam hati mereka. Ya, menyadari soalnya. Oh, teman-teman saya yang dulu, teman-teman kami yang dulu, mereka ingat kok dulu saya. Ya, karena setiap hari kami berkumpul. Setiap hari mereka dengarkan saya bicara gitu. Segera nanti setelah orang-orang senior di atas mereka pada pulang gitu. Iya. Yang selama ini mungkin jadi apa mereka ya? Mereka tidak takut meninggalkannya. Mereka takut meninggalkannya. Karena nanti mereka melihat mungkin orang-orang yang meninggalkan hidupnya bagaimana gitu. Tapi sudah dipanggil nanti mereka setelah pulang. Ke rumah Bapa. Generasi di atas kami. Barulah mereka mulai mau belajar datang kepada Tuhan sendiri. Tentu sudah sangat ketinggalan jauh, saudara. Tapi mau tidak mau, mereka harus memulai. Disitulah saudara, justru perjalanan yang baru dimulai. Jadi ketika saudara kita masuk ke jalan masuk ini, saudara. Tadinya saya pikir masih ada firman Tuhan sebelum masuk ke sini, saudara. Baik, kita baca satu paragraf dulu ya. Sejak orang mulai menapaki jalan yang benar dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, ada banyak hal tentang hal tersebut yang masih belum jelas bagi mereka. Mereka masih betul-betul bingung tentang pekerjaan Tuhan dan tentang banyak hal mengenai pekerjaan yang harus mereka lakukan.
Di satu sisi ini adalah karena penyimpangan dalam pengalaman mereka dan keterbatasan dalam kapasitas mereka untuk menerima, gitu ya. Itu dulu halangan saya ketika mulai membayangkan gimana ya nanti teman-teman bisa mengerti semua ini. Tapi ternyata saudara, Tuhan itu hebat. Ya, saudara bisa ada di sini, itu hebat. Tentu itu karena Tuhan, bukan karena saya, karena Tuhan yang sudah memilih saudara. Di sisi lain, ini adalah karena pekerjaan Tuhan belum membawa orang sampai ke tahap ini. Jadi, semua orang merasa tidak pasti mengenai sebagian besar perkara rohani. Bukan hanya merasa tidak jelas tentang apa yang harus engkau semua masuki, engkau bahkan lebih dari itu tidak tahu tentang pekerjaan Tuhan. Ini lebih dari sekedar masalah kekurangan yang ada dalam dirimu. Ini adalah kelemahan parah yang secara umum ada pada semua orang di kalangan keagamaan. Baik saudara, sampai situ saudara ya. Nanti kalau saya mau jelaskan lagi, kita baca lagi, pasti akan ada penjelasan. Tentu waktu kita sudah habis ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin kami, membawa kami masuk ke dalam jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.